Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Senang kembali bertemu dengan saudara di acara spesial di Women Christmas. Hari ini adalah hari yang ketiga bagi kita dan kita sudah belajar. Di hari pertama kita belajar overview apa yang akan kita bahas beberapa hari ke depan, dan kemarin kita sudah membahas secara khusus yaitu pembuktian dari catatan dari Bapak Gereja, dan menurut saya dua catatan sejarah itu sangat penting bagi kita. Nah, supaya kita berada di halaman yang sama, saya mau kita overview bersama-sama, kita melakukan review apa yang kita bahas di awal, sehingga bagi channel ini Anda bisa mendapatkan pembahasan ke playlist ya. Karena nanti sesudah Anda menonton ini silakan lihat playlistnya. Di situ sudah ada playlist, yaitu playlist Lumen Spesial Natal ya, Lumen Christmas judulnya. Nah, jadi dalam segmen yang pertama ini kita akan menyanggah atau membatalkan bersama-sama bantah itu dari catatan sejarah yang valid ya, catatan yang sangat kuat. Kalau Anda perhatikan, kemarin kita sudah membahas Natal, kita tidak bisa berangkat dari catatan sejarah tahun 336. Karena kalau berangkat dari 336 itu, maka hasilnya adalah bahwa Natal itu nanti paganisme. Nah, seperti yang saya sebut sebelumnya, kalau saya tidak menggunakan catatan-catatan penting yang terkait dengan peristiwa Natal setelah 336, bukan berarti saya tidak menghargai. Saya hanya mau menghindari komentar, itu kan baru mereka catat demikian. Nah, untuk menghindari komentar itu, saya memilih sejarah yang lebih tua dari 336. Oke, ini sudah dibahas. Nah, di dalam pembahasan ini ada dua bukti yang akan kita bahas, yaitu bukti internal Alkitab itu sendiri, kemudian bukti sejarah. Nah, bukti sejarah yaitu dari Hippolytus. Nah, Hippolytus ini kenapa menjadi salah satu acuan kita, menjadi kiblat kita, menjadi patokan kita, karena seperti yang Anda lihat di sini, Hippolytus ini murid dari Irenaeus. Irenaeus ini murid dari Polikarpus. Polikarpus adalah murid daripada Yesus Kristus. Ya. Jadi Yohanes belajar langsung dari Yesus. Polikarpus belajar dari muridnya Yesus. Irenaeus belajar dari muridnya Yohanes. Hippolytus belajar dari muridnya Polikarpus. Wow. Jadi tokoh ini menurut saya adalah satu tokoh yang valid banget. Yang valid menjadi acuan. Bahkan saya rekomendasi. Nah, itu sebabnya sahabat Lumen dimanapun Anda berada saat ini, saya merekomendasikan. Nanti Anda simak video ini, lalu tuliskan komentar Anda. Dan saya memohon, silakan sebarkan video ini sebanyak mungkin, sebanyak-banyaknya. Supaya semakin banyak orang yang tahu bahwa Natal itu bukan paganisme. Supaya semakin banyak orang memiliki apologet untuk mematahkan Natal itu paganisme. Karena saya pribadi mengalami. Saya seperti yang saya katakan di waktu SMA, saya tidak berdaya membela. Saya memilih percaya. Karena apa? Butara itu, apa yang saya jawab ketika orang menuduh bahwa Natal itu paganisme? Saya hanya bisa menjawab, yang penting Yesus lahir. Tapi dengan pelajaran sejarah, studi historis seperti ini, kita bisa sampai paganisme. Jelas, Hippolytus berbicara bahwa Yesus itu lahir di Bethlehem 8 hari sebelum kalender Januari. Ya, dia tulis itu. Nah, di dalam bukunya, ini sebenarnya dia punya alasan tersendiri seperti yang saya bilang kemarin, punya alasan. Sisi lain juga, ya kalau kita lihat buku Hippolytus, dia juga berbicara secara langsung. Ya. Dia juga berbicara secara langsung. Ya. Oke. Kalau untuk di Edes itu dia memang berbicara, tapi kalau untuk kelahiran Yesus dia langsung sebut di sini. Oke. Dia langsung sebut tanggal 25 Desember. Tapi yang Edes before kalian tadi itu ada di appendixnya, ya seperti yang saya sampaikan kemarin. Kemudian
catatan sejarah yang penting berikutnya adalah catatan Sextus Julius. Kemarin saya sudah sampaikan keahlian Sextus Julius ini. Dia ahli kronografi atau yang menghitung kronologi. Dia menghitung dari kronologinya orang Yahudi. Nah, yang dia hitung itu bukan tanggal kelahirannya, yang dia hitung itu adalah kapan Yesus menjelma menjadi manusia. Jadi tanggal konsepsinya, yaitu tanggal 25 Maret. Nah, jadi kalau Anda perhatikan tadi, perhatikan Hippolytus juga bicara 25 Maret. Ya. Jadi 25 Maret, 25 Desember itu sangat penting. Nah, mungkin Anda bertanya, yang baru bergabung kemarin bagaimana Sextus Julius menghitung. Kemarin saya sudah tunjukkan sedikit bagaimana dia cara menghitungnya dari generasi demi generasi sehingga dia mendapat kesimpulan itu. Lalu pertanyaannya kan begini, oke, dari bulan oke lah terbukti misalnya Desember. Pertanyaan demikian, oke lah kalau misalnya kemarin kita misalnya atau setelah ini kita akan konversi ya. Oke, misalnya kita konversi, oke pas Desember. Tapi dari mana kita tahu benar-benar akurat Desember tanggalnya itu gitu. Namanya tanggal kelahiran itu tentu sesuatu yang pasti. Nah untuk itu kita akan belajar dari salah satu dokumen gereja yaitu Didaskalia Apostolorum. Nah, sekali lagi ini bukan sesuatu yang rahasia. Anda bisa akses ya di Nazarian Way, Anda bisa akses ya, dan di situ lengkap dari buku 1 sampai buku 4. Yang kita akan bahas ini adalah buku ketiga. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kita ini ada di zaman yang super canggih, semua kita bisa akses informasi sehingga kita bisa membuktikan tanggal kelahiran Tuhan Yesus. Oke, tadi kita udah bahas dari Hippolytus, kita sudah bahas dari Julius, di Apostolic Constitution atau Didaskalia Apostolorum. Kita akan bahas di sini. Ini adalah satu seperti pengajar, ya, khususnya tentang perayaan. Read and observe the festival day. Ini saudara-saudara perhatikanlah hari-hari perayaan. And the first of all, yang utama, the word which is of celebrate 25th of 9 month. Wow. Jadi tanggal 25 bulan ke-9. Bulan ke-9. Ya, 25 Kislev. Yaitu kalau bulannya orang Yahudi ya. Ya, bulan ke-9, oke. Sorry. Ya, bulan ke-9 Kislev. Jadi Yesus lahir itu benar bulan Desember. Dan tanggalnya ini sudah dikonfirmasi oleh dokumen gereja benar. Tanggalnya itu 25 Desember. Ini kan kumpulan pengajaran rasul-rasul ya. Jadi sangat layak dipercaya. Memang Yesus lahir tanggal 25 Desember. Nah, mungkin Anda sekarang bertanya kan begini, bagaimana sih kita mengkonversinya? Oke, kita lihat. Jadi tadi kita sepakat bahwa Yesus itu lahir di 25 Hanukkah ya, pas perayaan Hanukkah itu 25 Kislev ya. Nah, kalau Anda perhatikan 25 Kislev itu ini adalah perayaan Hanukkah ya. Ini adalah perbandingan kalender. Ini perayaan Hanukkah, ini 25. Setiap tahun itu berbeda ya. Setiap tahun itu berbeda-beda. Kenapa? Karena ada perbedaan hari ya. Kalau Anda perhatikan, sebentar ya, mana saya? Kalau Anda perhatikan di sini, itu jumlah harinya itu tidak sama dengan kita. Ya, kalau kita 31, kemudian 30, kemudian di Februari kita ada 28, kemudian nanti pas tahun kelima itu 29. Nah, kalau orang Israel itu nanti ada bulan ke-13. Itu adalah penyesuaian dari kalender ini. Nah, jadi setiap tahunnya itu akan berbeda tanggalnya. Jadi 25 Kislev itu ketika kita konversi ke kalender Gregorian itu akan berbeda-beda ya. Seperti yang Anda lihat di sini, 2021 itu Desember jatuhnya,
2021 sampai 2022 itu jatuhnya juga 11 Desember. Kemudian tahun 2023 itu jatuhnya 19 Desember. Nah, itu ini tahun 2024 itu jatuhnya tanggal 26. Jadi 25 Kislev itu akan tanggalnya itu akan berbeda-beda. Sekali lagi ini perbedaan penanggalan. Nah, kalau Anda mendengar tanggal 6 Januari itu berarti kalender Julian. Nah, saya tidak konversi kalender Julian karena menggunakan kalender Gregorian. Jadi kita konversi ke Gregorian. Nah, jadi sekali lagi Anda bisa perhatikan di sini, yang mau saya tunjukkan di sini, 25 Kislev itu tidak akan selalu sama tanggalnya. Ya, kalau bisa dia lebih awal, bisa lebih akhir, di sekitar September dan Oktober. Ya, dia bisa bergeser di situ. Ini yang saya bilang tadi, kalau nanti 2025 ini ya, 2025 itu kalau 2024 maksud saya, 2024 itu jatuhnya 26 Desember. Nah, ini adalah 5 sebelum Masehi, itu persis jatuhnya 25 Desember. Nah, mungkin Anda bertanya, nah, ya kurang lebih jagonya seperti Sextus Julius lah, yang menghitung tahun demi tahun. Nah, sampai saat itu kesimpulannya Yesus itu lahir antara mesti terbalik ya, antara 7 sampai 5 sebelum Masehi. Itu estimasinya. Itu estimasinya seperti itu. Tetapi kalau kita misalnya hanya berangkat dari estimasi tanggal itu, kita akan bingung apakah tahun ke-7, apakah 7 sebelum Masehi, 6 sebelum Masehi, karena estimasi. Tetapi jelas tadi kemarin kita sudah mendapat konfirmasi bahwa Yesus itu lahir ya 8 days before calendar of January. Kemudian jelas dikatakan oleh, saya ulang lagi supaya kita berada di halaman yang sama. Saya ambil catatan Hippolytus ya. Ya. Yaitu 25 Desember. Berarti memang harus 25 Desember. Oke. Sekali lagi berarti memang harus 25 Desember. Maka estimasinya tadi dari 7 sampai 6 sampai 8 kita verifikasi. Nah, kemarin saya bilang saya sudah janji kepada Anda bahwa saya akan menunjukkan 2 aplikasi yang bisa Anda gunakan untuk menghitung. Yang satu saya tetap tunjukin karena dia jujur. Oke. Sebentar ya, saya siapkan dulu. Ini ada saya tunjukkan dulu ya. Oke, ini ada satu kalender yang bisa kita pakai untuk mengkonversi sebenarnya. Ya. Ini 25 Hanukah. Ini bisa buat di sini -6 ya. Misalnya kalau kita buat -7 ya. Dia tahunnya akan berbeda. Tanggal 14 tepat ya. Kemudian kalau misalnya kita buat di sini -6, dia akan hasilnya berbeda juga. Tanggal 25 Kislev. Tanggal 14 Desember. Kalau misalnya kita buat di sini -5, oke. Dia masih tetap 14. Ya, jadi oke, misalnya kita ganti lagi di sini 25 Desember -5 convert to Hebrew. Maka jatuhnya di tanggal 16 tepat
Nah, mungkin Anda bertanya, kenapa ini tidak akurat? Nah, di sini dia jujur. Result from year 1005 and earlier may be inaccurate. Ini karena apa? Karena kalender Gregorian itu baru ada sekitar abad ke-15 kemarin saya tunjukkan ya. Tahunnya 1582 ya. Nah, kalendernya itu atau abad ke-16. Nah, jadi kalau untuk menghitung sebelum Masehi itu ini kurang akurat ya. Tapi kalau misalnya Anda mau mengkonversi ya boleh saja ya. Nah, ini adalah salah kalender yang ini adalah yang paling akurat ya. Inilah yang paling akurat. Nah, ini saya